Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-21, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, iman hendaknya mengubah hidup seseorang dan berbuah dalam kebaikan kepada sesama. Orang yang makin beriman terbukti dalam hidupnya yang penuh kasih, yang penuh sukacita, yang penuh damai, dan penuh belas kasih dengan sikap kerendahan hati. Maka orang beriman tentunya harus ada faedahnya bagi sesamanya. Memang ada benarnya bahwa beriman adalah urusan pribadi saya dengan Allah, tapi bukankah Allah yang disebut Allahku juga adalah Allah untuk semua orang, di mana Allah menciptakan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup dan segala isinya di bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk kebaikan dan untuk memuliakannya dalam tindakan nyata kepada sesama dan alam semesta di mana kita tinggal ini. Maka iman pun dirayakan tentunya bersama dengan yang lain, dan masing-masing dari kita berupaya menunjukkan iman dalam tindakan atau dalam perbuatan yang nyata, seperti kita dengar dalam surat Yakobus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini dikisahkan dalam Injil, sabda Tuhan sungguh-sungguh keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mempertanyakan kemendalaman iman ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus menyebut orang Farisi dan ahli Taurat ini sebagai orang yang munafik, orang yang sebagai pemimpin buta, dan orang bodoh. Betapa kerasnya kata-kata ini ditujukan kepada mereka. Teguran keras itu sebagai bentuk yang diambil agar mereka tergugah dan sadar akan tujuan mereka sebagai pemimpin bangsa kala itu. Sebagai tokoh pemuka agama seharusnya bisa mengarahkan pada kebahagiaan dan keselamatan para pendengarnya. Mereka lebih banyak bicara tentang pengetahuan mereka tentang Allah daripada berbicara tentang pengalaman hidup bersama dengan Allah, pengalaman tentang Allah.
Sebagai pemegang kitab dan ahli hukum, mereka lebih suka bermain peran daripada tindakan kebaikan yang bisa diupayakan kepada sesama. Hanya bisa mengatakan tanpa menunjukkan rasa belas kasihan. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi sebagai kelompok terkemuka agama Yahudi pada masa itu membuat bingung para pendengarnya. Apa yang dikatakan oleh mereka berbeda dengan senyatanya yang mereka lakukan setiap hari. Perkataan Tuhan kepada mereka itu memang keras dan lugas ditujukan kepada mereka. Sikap Tuhan jelas dan tegas bahwa bukan sikap toleran dan serba membolehkan dan ramah pada setiap orang yang tidak peduli untuk setia pada Allah dan sabdanya. Yesus bukanlah pengkhotbah yang lemah dan membiarkan dosa, karena ia setia dan komitmen terhadap panggilannya, maka ia marah pada segala bentuk kejahatan. Saudara-saudariku yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat yang beriman, kita patut bertanya dalam diri, sudahkah kita mengimani Dia secara utuh, secara penuh, menanggapi tawaran kasih Allah dalam tindakan yang nyata tentunya, yang bisa kita upayakan sebagai ungkapan iman kita kepadanya, ungkapan kemendalaman iman kita kepadanya. Mari kita sebagai pelaku-pelaku kasih yang tulus kepada sesama, kita tunjukkan sikap yang nyata kepada sesama, setia dalam berbuat kebaikan, tulus dalam memberi perhatian, dan mengamalkan cinta kasih Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa, kita mohon berkat-Nya, agar oleh karena berkat-Nya kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa mewujudkan iman kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Semoga sabda-Mu yang penuh kuasa dan daya semakin menguatkan kami untuk hidup dalam kasih dan damai-Mu, dan berani mengasihi sesama dalam wujud kasih yang konkret kepada mereka. Berbuat baik, tulus dalam memberi perhatian dan sapaan hangat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.